Kembali di Metro Siang, pemirsa, fenomena pemutusan hubungan kerja karyawan di sejumlah pabrik tekstil menjadi perhatian masyarakat luas, tak terkecuali warga Semarang, Jawa Tengah. Lantas bagaimana mereka menghadapi hal ini dan apa tanggapannya? Rekan Galih Saputra akan mengajak Anda untuk berbincang sambil santap siang di Kota Semarang. Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tembus 16.400 akan menambah beban produksi industri tanah air imbas naiknya harga bahan baku impor. Belum lagi dampak turunnya daya saing dan melemahnya daya beli masyarakat yang memperburuk perekonomian dalam negeri. Di sisi lain, berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 membuat industri dalam negeri mulai kehilangan pesanan karena pasar domestik mengalihkan pesanannya ke barang impor. Tapi tadi disepakati kita pakai instrumen pengenaan untuk TPT dan pakaian jadi, kemudian elektronik, alas kaki dan keramik, ya, tas dikenakan BMPT dan biaya anti dumping. Dunia usaha, utamanya tekstil, yang telah dilanda badai pemutusan hubungan kerja akan semakin terpuruk oleh Permendag yang mempermudah masuknya barang impor ini. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, PHK massal akan terus terjadi, menyusul tutupnya 6 pabrik tekstil, 5 diantaranya di Jawa Tengah. Halo pemirsa, saya Galih Saputra. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan warga Kota Semarang terkait melemahnya rupiah dan was-was PHK. Dan tentunya sambil makan siang di Over Horizon Resto Semarang. Over Horizon yang terletak di Jalan Ngesrep Barat 3 merupakan salah satu restoran pilihan warga Kota Semarang, mulai dari mahasiswa, pengajar, hingga pekerja kantoran. Selain tampilannya minimalis dan kekinian, restoran yang berdiri sejak akhir 2022 ini juga menyuguhkan pemandangan landscape Kota Semarang mulai dari padang golf hingga Laut Utara Jawa. Beragam menu fusion Nusantara hingga Eropa pun menjadi pilihan, mulai dari iga bakar, nasi goreng seafood, black pepper chicken crispy, dan smoked carbonara. Selain itu juga ada berbagai macam minuman dengan tampilan menarik, mulai dari kopi hingga mocktail. Dan pemirsa, saat ini kami sudah berada di Semarang dan bersama 3 warga Kota Semarang dan kami akan menanyakan pendapat mereka seperti apa terkait melemahnya nilai rupiah termasuk was-was PHK di sejumlah perusahaan di Jawa Tengah maupun di Indonesia secara seluruhnya. Mungkin saya awali dengan Mbak Zulfa. Mbak, belakangan ini ada sejumlah perusahaan tekstil yang MHK karyawannya seperti itu. Sebagai sesama pekerja, seperti apa Mbak melihat fenomena ini? Dan mungkin sambil kita makan siang. Kalau menurut saya sih Mas ya, walaupun saya dan juga para karyawan ini kan bukan di bidang yang sama seperti itu ya, tetapi kan ketakutan itu tetap ada seperti itu karena kan adanya gelombang PHK ini kan disebabkan oleh melemahnya rupiah seperti itu ya, dan kita kan nggak tahu bahwasanya kelemahan rupiah ini akan terjadi sampai kapan seperti itu. Oke. Saya mungkin beralih ke Mas Diki, Mas. Salah satu penyebab PHK ini adalah melemahnya nilai rupiah, kemudian pasar dalam negeri yang cenderung pesanannya itu beralih ke barang impor. Kalau dari Mas Diki sendiri melihat hal ini seperti apa, Mas? Adanya PHK ini membuat sejumlah serikat buruh di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang ini sangat prihatin mendengar kabar gelombang PHK ini. Dikarenakan kan
di mana seharusnya investor itu berbondong-bondong ke Jawa Tengah, khususnya ke Kota Semarang, seharusnya produksi itu lebih meningkat. Malah ini justru PHK massal, khususnya di garmen. Oke, dan mungkin pertanyaan terakhir. Harapannya Mas untuk fenomena ini, adanya melemahnya rupiah, kemudian cenderung impor, dan mungkin ada harapan untuk pemerintah maupun pekerja yang saat ini masih bekerja atau yang terimbas adanya PHK ini. Mungkin dari Mas Mahmud. Ketika memang perusahaannya dinaungi oleh serikat atau organisasi, contohnya kan banyak, saya tidak sebut mereknya kan seperti itu. Tentunya itu menjadi bagian dari koordinasi untuk bisa menghimpun teman-teman yang kena PHK itu. Mungkin toh bisa dibuatkan pelatihan atau dibuatkan semacam rekomendasi untuk bekerja sama dengan dinas-dinas terkait kan gitu. Kita dihimpun, kita data, ini loh yang terkena PHK seperti ini ada jumlahnya. Kira-kira ini dibikinkan pelatihan. Oke, kalau dari Mas Diki? Ya khususnya teman-teman generasi milenial atau generasi Z itu harus lebih kreatif, inovasi agar bisa menciptakan peluang pekerja sendirilah. Gitu. Dan terakhir nih Mbak, dari Mbak Zulfa, Mbak. Waktu dulu kita ketika COVID itu orang itu akan karena kepepet ya, kita itu segala cara dilakukan supaya dapat uang. Nah, kalau saat ini mungkin teman-teman bisa bersiap-siap mungkin ya seperti itu untuk menciptakan peluang kerja baru, terus juga mencoba segala hal supaya nanti ketika mungkin terkena gelombang PHK itu juga tidak terlalu berdampak pada ekonomi di keluarga sendiri gitu sih menurut saya. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Dan itu tadi pemirsa wawancara kami bersama 3 warga Kota Semarang terkait melemahnya rupiah dan tentunya adanya kebijakan pemutusan hubungan kerja di sejumlah pabrik tekstil di Jawa Tengah, dan memang ini cukup berdampak bagi para pekerja, dan dari hasil wawancara kami mereka berharap pemerintah bisa segera menemukan solusi untuk mengatasi persoalan ini, dan tentunya juga bagi masyarakat yang terdampak ini juga diharapkan bisa berserikat atau bergotong royong untuk menemukan solusi atau cara bertahan hidup setelah melewati gelombang PHK ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Gali Saputra, Wahyu Zikid, Novia Andriana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.